Selatan. Dia ya. Selatan dulu namanya siapa? Selatan nama saya Tiara Ameriental dari Universitas Dipenegoro. Oh, asalnya dari mana? Dari Palembang. Kalau saya sendiri saya sebagai tour guide di sini, nama saya itu Andi Timi, asal saya dari Papua. Nah di sini tujuan kita ke sini mau bikin apa? Mau bikin makalah. Makalah. Oh makalah. Oke, baik di sini kita lihat ini apa Venesia dari timur. Nah Venesia itu secara umumnya itu adalah sebuah kota air di selatan Italia. Nah selanjutnya mari kita lanjut yang ini. Nah yang ini namanya komplek. Nah ini adalah gambarnya. Ini adalah gambarnya. Iya. Iya. Semacam kita begitu. Iya. Nah, oke sebelum kita lanjut yang berikutnya kita harus patuhi protokol kesehatan dulu. Nah ini silakan dicuci tangannya. Iya. Nah di sini di meja ini juga digunakan untuk membeli tiket bagi mahasiswa itu 5.000. Nah gitu. Nah, oke, mari kita lanjut. Di sini ada penguasa jalur perdagangan. Nah di sini penguasanya ini masa kerajaan Sriwijaya. Nah ini salah satu contohnya adalah ini bukan batu, terbuat dari batu, tapi semacam apa? Batu tapi ini apa? Macam iya peristiwa peninggalan begitu. Nah kita lanjut ke selanjutnya. Nah ini adalah apa? Masa Kesultanan Palembang Yerusalem. Nah ini adalah kendi-kendi. Ya ini apa? Tempat yang Arab. Ini ada tempat Arab dan ini kendi Cina. Berarti ini yang digunakan orang-orang dahulu kan? Iya, ini yang digunakan pada saat dahulu. Oke, mari kita lanjut yang berikutnya. Nah ini adalah gambar dari kota air yang menawan. Sungai Musi. Iya, Sungai Musi ini. Ini Sungai Musinya begini gambarnya. Sungai Musi. Nah ini pusat kotanya, ini permukimannya ada nih. Nah ini permukimannya, rumah-rumahnya. Ini pada saat dulu rumahnya kan apa di atas air ini. Rumahnya banyak orang ini banyak. Iya. Oke, mari kita lanjut yang selanjutnya. Nah ini adalah rumah rakit di Sulawesi pada saat zaman dahulu. Ini rumah rakit di zaman dahulu. Mungkin yang kalau sekarang yang udah dimodifikasi itu kayak Iya. seberapa bisa berdasarkan antara sungai. Iya sudah. Nah, oke baik, mari kita lanjut yang selanjutnya. Nah di sini adalah perahu peninggalan zaman dulu. Ini cuma gambarnya saja. Ini adalah perahu yang digunakan berfungsi untuk alat transportasi zaman dahulu atau tempat tinggal. Nah mereka biasa tinggal juga di sini pada saat malam. Nah kalau ini tunjang kajang yang merupakan penunjang atap perahu. Iya. Nah kalau yang ini alat transportasi perahu yang untuk lain-lain kan? Iya. Nah alat ini juga bisa digunakan pada saat perang. Nah kita lanjut yang selanjutnya yaitu pusat aktivitasnya. Nah ini aktivitas zaman dahulu. Ini ada
orang-orang yang mau mandi-mandi, nangkap ikan juga, pakai perahu juga. Kita juga aktivitas masyarakat di Sungai Musi ada ini gambarnya. Nah ini aktivitas orang yang sedang menangkap ikan. Nah kalau ini perahu-perahu dagang ditambatkan di pasar tepian sungai. Iya dijual begitu. Oke kita lanjut yang berikutnya, yaitu rekreasi dan olahraga. Nah ini orang-orang Eropa, orang-orang Inggris zaman dahulu yang mandi pada saat dulu kan sungai itu kan bersih, nggak ada sampahnya, jadi mereka gunakan untuk mandi di sini, cuci pakaian juga di sini. Nah kalau yang ini namanya perahu perang. Ini perahu perang dan ini juga biasanya digunakan untuk apa perang juga ini. Kalau ini kan biasa jadi tajam ini juga. Nah ini sebagai perahu perang. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kalau yang ini itu dari masa kolonial Belanda dan Jepang. Nah ini masa masa penjajahan ini. Masa ini. Berubah ya? Iya, semua berubah dulu. Ini pada saat tahun 1900. Oke, kalau ini apa? Gambar jembatan Ampera. Iya ini cuma dibikin pakai semacam lidi begitu sebagai gambaran begitu. Kalau ukuran panjangnya itu sekitar 1.700 lebih. Kalau lebarnya 3, berapa? 6 kaki, 3,2 kalau lebarnya. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Nah ini pada saat masa kemerdekaan. Nah ini pada saat zaman dahulu ini adalah kapal dari tempat satu dari mana, dari Sungai Musi mereka pernah menyeberang ke sebelah itu 30 menit mereka menyeberang di sana sini sampai 30 menit. Ya. Nah kalau ini pembangunan tiang Ampera. Sama dulu kan pertama kan pembangunan tiang Ampera ini pada tanggal 10 April tahun 1992. Nah kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah jembatan Ampera saat tangganya diangkat ini. Ini kan pada saat dulu kan dia bisa diangkat dan jembatan Ampera ke kapalnya. Nah ini jembatan Ampera saat ini, sekarang kan jembatan Ampera begini. Ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah konsekuensi perubahan. Nah ini adalah tempat yang sekarang ini. Banyak pembangunan kan? Iya banyak pembangunan. Kalau ini kan dulu kan ini banjir ini. Banjir pada tahun 1942 sampai 1932. Banyak rumah yang kena banjir ini. Nah ini kan apa? Ini namanya Sungai Kenap Lembi. Iya. Ini. Nah ini pada saat zaman dahulu, ini gambar-gambar ini didokumentasi oleh Belanda menunjukkan bahwa peristiwa banjir yang pernah terjadi di kota Palembang ini. Ini peristiwa banjir yang pernah terjadi di kota Palembang. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah kalau yang ini
ini adalah apa gambar gambaran kota Palembang ini. Ini gambaran kota Palembang. Iya, ini gambar kota Palembang pada saat mereka perang ini, perahu-perahunya, kapal-kapalnya sana. Ini cuma kasih gambarkan saja. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Kalau yang ini itu adalah perahu-perahu kapal-kapal pada zaman Belanda, zaman dahulu, perahu-perahu perang begitu ini. Ini perahu-perahu, gambaran perahu-perahu perang pada tahun perang Palembang ini pada tahun 1659. Ya, ini gambar-gambarnya kapal-kapal perang. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini adalah makam IGD Ing Suro. Ini adalah makam IGD Ing Suro. Makamnya sangat besar sekali. Karena orang Palembang anggap sejarah kan, jadi sudah dibesarkan makamnya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini adalah kendi-kendi yang ini digunakan untuk mengisi air minum begitu. Ini air minum. Kalau yang ini gambarnya seperti gambar bunga mawar, begitu gambarnya seperti gambar bunga. Oke, mari kita lanjutkan berikutnya. Kalau ini seorang putri yang perempuan ini sangat cerdas sekali, pikirannya sangat cerdas, yang dia sudah ini kan Al-Quran, jadi dia sudah menguasai semua. Iya, Al-Quran, dia sudah tahu semua isinya dalam Al-Quran, sangat cerdas sekali ini pada saat zaman dahulu. Nah, kalau yang ini adalah pakaian yang digunakan pada saat zaman Kesultanan. Nah, ini ada pisaunya, ada pakaiannya, dan sendalnya, alas kakinya. Ini digunakan pada saat zaman Kesultanan atau Kesultanan Kerajaan, begitu digunakan pakaian ini. Rasa menjadi raja kan digunakan. Oke, kita lanjut. Ini adalah alat-alat zaman dahulu, alat-alat perang begitu. Alat perang seperti bom begitu. Ini mulai dari ada yang terkecil sampai yang terbesar yang bom. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini adalah gambar atau lukisan pengasingan Sultan Mahmud Balarudin II ini. Ini pada saat ditangkap ini ditangkap di Prajurit sama dahulu. Iya, sama Belanda yang ditangkap. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kalau yang ini adalah gambar dari perang Palembang pada bulan Juni tahun 1821 ini. Ini gambarnya, bisa dilihat ini. Sebelahnya juga ini kan? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini adalah Ini adalah tempat kalau yang pertama ini tempat untuk untuk mas kawin, itu kan ditempatkan sebagai tempat kecil wajar begini.
Kalau yang ini untuk apa isi apa? Iya gandum kayak begitu ini. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah pakaian adat Sumatera Palembang. Ini adalah pakaian adat Sumatera Palembang. Ini untuk cowok, laki-laki. Kalau ini untuk cewek perempuan. Ya. Kalau yang sebelah, yang ini juga sama pakaian adat Sumatera. Ini juga pakaian adat Sumatera. Ini bagian cowok, ini cewek. Nah. Oke Mbak, makasih banyak ya. Ya. Kalau macam mau datang di sini mau ditanya-tanyakan, silakan ditanyakan ya nanti berapa. Saya makasih Kak.